sekarang kita lanjutkan lagi ya ibu-ibu ke langkah yang kelima, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Jadi kita tadi setelah mempelajari pemeriksaan kesehatan ibu hamil, sekarang kita melanjutkan lagi yaitu pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Coba saya sebelum melanjutkan mau tahu dulu, karena tadi sudah dibikin tilu kelompok, coba sekarang untuk kelompok cerdas, apa yang tak hasil tadi diskusinya, coba kelompok cerdas. Nah ini Pak, yang apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan, yaitu 1. Istirahat, 2. Kebutuhan gizi seperti padi-padian, nasi putih, nasi merah atau gandum. Ya. Terus sayuran yang bervariasikan warna sayuran yang dikonsumsi, sayuran warna hijau, merah, dan oranye. Produk susu sebaiknya fokus pada produk susu bebas lemak dan tinggi kalsium. Protein, pilih makanan tinggi protein murni, daging merah tanpa lemak, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang ketiga, alat bantu seperti stagen atau gurita, Pak. Oh iya, jadi ketika setelah melahirkan tuh yang pertama itu butuh istirahat. Jadi ketika ibu melahirkan itu butuh istirahat ya, dengan dulu diganggu kan kebanyakan sama banyak kunjungan dari saudara, itu emang boleh ya kunjungan, tapi jangan terlalu ayo gitu ya, karena butuh istirahat. Yang kedua butuh gizi-gizian, jadi makanannya harus dimasuki gizi-gizian. Kenapa? Karena itu gizi-giziannya untuk ibunya sendiri dan untuk anaknya. Nah, yang seterusnya ada alat bantu stagen ya. Tapi itu kalau stagen itu menurut adat sebetulnya Bu, kalau menurut kesehatan itu tidak ada sebetulnya. Tapi udah biasa ya adat di kita, itu boleh saja. Sekarang kita lanjutkan lagi ya untuk menyimak film. Di sini ada film 1.5. Coba sekarang diputar dulu filmnya. Lihat ya, kita simak bersama-sama apa isi dari film 1.5 ini. Nanti ada pertanyaan ya, tolong disimak dengan teliti ya. Ibu-ibu setelah melihat film 1.5 dilihat tidak Bu? Dilihat. Disimak? Iya. Jelas? Jelas. Jelas. Coba apa yang ibu ingat coba di dalam film barusan, di mana ibu hamil harus melahirkan? Di puskesmas atau di ponet ya itu. Jangan sampai seperti di mana biasanya? Ibu Paraji. Ibu Paraji. Kenapa tidak boleh? Itu boleh saja di Ibu Paraji. Tapi ketika ada masalah ya Bu, melahirkannya harus bagaimana coba Ibu Paraji? Enggak apa? Alatnya enggak komplit gitu. Dan Ibu Paraji itu kan tidak terlatih sebetulnya ya, cuman pengalaman. Yang selanjutnya, apa setelah melahirkan ibu hamil harus diperiksa? Harus Pak. Harus. Berapa kali diperiksanya? Sesering mungkin. Jadi intinya ya Bu, ketika melahirkan itu harus dilayani oleh tenaga ahli ya, contohnya seperti tadi di ponet atau puskesmas. Kenapa? Karena ketika terjadi yang tidak diinginkan itu langsung bisa ditangani atau bisa dibawa langsung ke rumah sakit, karena di ponet itu ada mobil ambulan, jadi langsung tidak nunggu dulu alatnya apanya, bisa. Kenapa? Karena melihat di Indonesia atau di dunia, berapa persen ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan itu ya tidak ditangani oleh tenaga profesional itu Bu. Jadi intinya ketika melahirkan wajib, apalagi ibu-ibu PKH ini wajib ya Bu, wajib melahirkannya di ponet, tidak boleh di Ibu Paraji itu ya Bu. Coba sekarang kita lihat di sini, karena tadi setelah melahirkan itu harus diperiksa ya, harus diperiksa kesehatannya.
kata ibu tadi kan diperiksanya harus sesering mungkin. Coba kita lihat ini ada ya aturannya di flipchart 1.4. Coba lihat Bu, di sini ada ya, ada penjelasannya. Nah, di sini ada ya Bu, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Jadi perawatan kesehatan ibu nipas setelah melahirkan atau bisa di bidan atau di dokter dilaksanakan minimal Bu. Ya bagus sesering mungkin ya. Jadi minimalnya 3 kali setelah melahirkan itu. Kapan saja 3 kali teh? Yang pertama peserta si ibu nipas ini yang sudah melahirkan diperiksanya yang pertama itu 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Jadi di rentan waktu 6 jam sampai 3 hari ini si ibu melahirkan, si ibu nipas ini harus ada pemeriksaan dari bidan ya. Kenapa? Karena takut Bu, takut ada apa-apa. Yang kedua, pemeriksaan kedua hari keempat sampai 28 setelah melahirkan. Yang seterusnya, yang ketiga itu hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Ibu udah melahirkan belum? Udah. Dulu bagaimana? Diperiksa tidak? Iya, Ya, diperiksa. Di bidan? Di bidan. Di bidan, ya bagus. Itu ya. Jadi kita sudah paham bahwa ibu nipas itu diperiksanya 3 kali minimalnya, yaitu 6 jam setelah melahirkan sampai 3 hari. Ini rentan waktu ini. Yang kedua 4 hari sampai 28 hari. Yang ketiga 29 hari sampai 42 hari. Itu ya Bu. Ini adalah melahirkan secara normal. Bagaimana kenapa kalau melahirkannya tidak normal? Misalkan kan ada ya ciri-ciri, coba kita lihat Bu di buku pintar, halaman 16 ya, di buku pintar halaman 16 nih ada tanda-tanda atau bahaya pada persalinan. Ini makan yang dibahas tadi persalinan yang normal. Ada yang persalinan itu tidak normal. Yang pertama, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Kan seharusnya kepala dulu ya Bu, kepala dulu. Ini mah tangannya dulu atau tali pusarnya dulu. Akhirnya ketuban keluar dengan atau air ketuban keluar dan bau. Kan biasanya bau tuh Bu. Tidak kan? Tidak bau ketubannya. Ini mah bau ya. Yang kedua, tanda bahaya pada persalinan itu perdarahan lewat jalan lahir. Jadi darah dulu, jalan lahir. Nah, itu. Yang seterusnya, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Wah, ini sakit. Nah, jadi kan emang sakit ya melahirkan ya. Saya mah belum melahirkan Bu, tapi kata ibu-ibu ya, kata istri saya melahirkan itu sakit. Tapi ini mah sakitnya hebat, terlalu hebat itu. Ibu tidak kuat mengejen, jadi tidak kuat mengejen gitu ya. Yang selanjutnya tanda bahaya itu ibu mengalami kejang-kejang ya, kejang-kejang begitu ya. Sehingga kumanya kejang-kejang deh. Begitu ya. Jika muncul salah satu yang 4 tadi di atas, segera rujuk ibu ke rumah sakit. Jadi melahirkan itu di ponedela atau di bidan. Kalau muncul yang tadi baru boleh dirujuk ke rumah sakit. Itu ya Bu. Jadi banyak ya tanda-tanda bahaya melahirkan atau persalinan yang membahayakan itu. Mentak di Indonesia atau di dunia ini jadi menyumbang berapa persen besar itu ya ibu melahirkan yang meninggal itu. Sekarang setelah ibu melahirkan, coba lihat
Di sini ada flip chart 1.7. Coba tinggal Bu. Ada ini sudah disiapkan oleh saya ya. Nah, yang tadi kan kata Ibu setelah melahirkan itu pertama butuh istirahat. Yang kedua butuh asupan gizi. Di sini ada ya, gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui ya. Yang tadi yang ini yang dibutuhkan. Yang pertama, segera lakukan inisiasi menyusui dini. Terang tebu, kan ibu terus melahirkan ya. Hari Abil pancip tadi cara melahirkan. Jadi yang pertama segera lakukan inisiasi menyusui dini. Jadi ketika berubah anak, ibu-ibu harus tahu. Kudu ingat, anaknya diambil langsung disimpan di dada itu ya. Simpan. Kedua, ya yang keduanya, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan, kolestrum, namanya itu kolestrum ya, yang kekuningan itu kolestrum mengandung zat kekebalan tubuh, langsung berikan pada bayi, jangan dibuang. Misalkan ibu setelah melahirkan anaknya langsung ke sini ya, dilihat susunya teh berwarna kekuning-kuningan, ini mah kotor, jangan begitu ya. Justru itu yang mengandung kolestrum. Oh, itu untuk kekebalan tubuh, untuk bayi jangan dibuang ya sayang itu ya. Yang ketiganya, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan. ASI namanya apa? ASI eksklusif. Itu ibu gitu teh kamar melahirkan. Oh, bagus ya. Harus ya. Berarti ibu lebih tahunya sebelum penjelasan hari ini ibu sudah tahu, bagus ya ibu. Jadi berikan hanya ASI. Kan biasanya kalau seperti di kampung ya, di kita ini di kampung, ketika anak berubah melahirkan teh sok dikasih apa? Susu ya, bukan susu apa? Madu. Ya, madu yang dikitukeun. Itu sebenarnya menurut kesehatan itu tidak boleh ya. Jadi sampai 6 bulan jangan dikasih apa-apa ya. Kasih ASI saja ya. Yang keempat ya, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam, yang mengandung karbohidrat seperti tadi ya. Ibu bagus ya, ibu ada nih di sininya. Berarti ibu sering baca